Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebaikan. Selamat pagi dan selamat datang kami ucapkan. Pada hari ini, Rabu 22 2020, akan dilaksanakan sidang promosi doktor dengan Promovendus, Apoteker, Haji, Doktor Ilmu Farmasi, Fakultas Farmasi. Hadirin yang kami hormati, agar sidang promosi doktor berjalan lancar dan hikmat, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, hadirin dimohon untuk mematikan nada dering alat komunikasi. Yang kedua, hadirin dimohon untuk tidak keluar masuk ruangan dan menjaga ketertiban selama sidang berlangsung. Dan yang terakhir, hadirin dimohon untuk memperhatikan seluruh instruksi yang disampaikan oleh pembawa acara. Terima kasih. Sidang terbuka promosi doktor segera dimulai. Hadirin yang terhormat, kami mohon untuk dapat berdiri. Tim penguji dipersilakan memasuki ruang sidang. Promovendus memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan. Sidang terbuka Doktor Ilmu Farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan diawali dengan pembacaan doa. Pembacaan doa dipimpin Saudara Sidki Latwade Sarjana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Para hadirin yang terhormat, sebelum kita memulai kegiatan pagi hari ini, marilah sejenak kita bersama menundukkan kepala, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita akan dengan lancar. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi yang beragama lain dimohon untuk dapat menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu atas segala rahmat dan karunia yang tak terhingga. Kami memohon ridho-Mu agar acara sidang terbuka program studi doktor farmasi ini berjalan lancar, dapat berkah-Mu dan memberikan manfaat bagi kami. Ya Allah ya Alim yang menguasai segala ilmu, tumbuh dan kembangkanlah kampus kami menjadi perguruan tinggi yang berkualitas, maju dan menjadi sumber ilmu-Mu. Jadikanlah kami yang mengajarkan dan menuntut ilmu di tempat ini untuk dapat senantiasa istiqomah mengamalkannya di jalan-Mu. Ya Rob ya Mujib yang mendengar dan mengabulkan doa, berikanlah kami kebaikan di dunia dan di akhirat, dan jauhkanlah kami dari segala bencana. Perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ujian untuk memperoleh gelar doktor pada program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila atas nama Nur Aji dimulai. Dipimpin oleh Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin Magister Biomed, selaku Ketua Sidang dan Ketua Penguji. Kepada Ketua Sidang, kami silakan. Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila, saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran para promotor, para hadirin dalam sidang ujian promosi.
Ketua penguji pada sidang ini adalah saya selaku Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Para promotor dalam sidang ini adalah sebagai berikut. Promotor Profesor Dr. Apoteker Sirly Kumala M. Biomed dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kopromotor Profesor Dr. Apoteker Esti Mumpuni MSI Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Kopromotor Profesor Dr. Retnat Apoteker Deni Rahmat MSI dari Fakultas Farmasi. Penguji adalah Profesor Dr. Apoteker Eli Wahyudin Dea dari Universitas Hasanuddin. Profesor Dr. Apoteker Epionora Anwar MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dr. Apoteker Lili Nur Hidayati MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Dr. Apoteker Yati Sumiati MKes dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Sekretaris penguji adalah Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI dari Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Saudara Promopendus, apakah saudara sudah siap untuk diuji pada sidang terbuka promosi doktor ini? Yang terhormat Ketua Penguji, saya siap untuk diuji. Saudara Promopendus, saya persilahkan menyampaikan ringkasan dari disertasi saudara yang berjudul Antibakteri dan Antibiofilm Fraksi Aktif Rimpang Zingiber Officinale Bermontanum serta Zingiber zerulet dengan sistem penghantaran nanopartikel secara topikal terhadap Propionibacter acnes selama maksimal 15 menit. Sedangkan saya untuk menyampaikan ringkasan ini sebagai berikut. Itu yang saya angkat adalah antibakteri dan antibiofilm fraksi rimpang montanum dan sistem penghantaran nanopartikel secara topikal terhadap. Adapun hal yang melatar belakangi dari penelitian saya, kita tahu bahwa Propionibacter acnes sekarang di dunia terdapat 50 strain yang mengalami resistensi. Di Indonesia sendiri, data terkait dengan resistensi ini telah terdata dengan tetrasiklin sebanyak 12,90%, kemudian erythromycin 45,2% dan clindamycin sebanyak 61%. Salah satu hal yang menarik dan diangkat dari penelitian saya ternyata bahwa Propionibacter acnes ini beberapa strain itu dapat biofilm, di mana biofilm ini yang dapat menyebabkan suatu faktor resistensi yang menghambat penetrasi dari antibiotik menuju sel target atau sel planktonik dari Propionibacter acnes. Nah, di sini saya menggunakan bahan-bahan yang kearifan lokal dari daerah saya. Yang pertama adalah Zingiber officinale atau dikenal sebagai jahe, kemudian tanum, dan Zingiber zerumbet atau yang dikenal sebagai lempuyang. Salah satu pendekatan yang saya gunakan pada tahap awal penelitian yaitu di mana ini saya gunakan prinsip signaling pathway dan siklus pembentukan biofilm adalah sebagai berikut, di mana quorum sensing salah satu pencetus dari pembentukan biofilm yang melibatkan beberapa molekul senyawa pensinyal. Ini ada beberapa seperti asil homoserin lakton, kemudian small peptida dan autoinducer 2. Nah, yang saya gunakan dalam penelitian saya itu adalah yang dilakukan pendekatan di mana autoinducer 2 ini merupakan suatu senyawa pensinyal yang dapat ditangkap oleh bakteri gram negatif maupun gram positif. Ya, di sini dengan menghambat atau memblokade dari proses diharapkan dapat menghambat juga proses dari pembentukan biofilm. Jadi, salah satu faktor dari resistensi. Nah, kemudian ada beberapa tahapan atau cara yang secara teoritis di sini dikemukakan. Yang pertama itu adalah menghambat pembentukan dari autoinducer, kemudian yang kedua adalah menghambat penempelan autoinducer ini terhadap protein periplasmik, dan kemudian yang ketiga adalah menghambat dari proses ekspresi dari genetik. Nah, kemudian tentu saja dari hasil in silico tidak cukup. Nah, kemudian dilakukan uji secara in vitro untuk dari hasil tersebut, yang kemudian kita lanjutkan tes kasih aktif dalam bentuk nanopartikel.
Dari rumusan latar belakang tersebut kita dapat suatu rumus. Yang pertama, bagaimana aktivitas fraksi rimbawan zinc dan montanet yang dibuat dalam sediaan gel yang mengandung nanopartikel sebagai antibakteri Agnes. Nah, kemudian dari rumusan masalah utama ini, apa rumusan? Yang pertama adalah apakah ekstrak dan fraksi dari rimpang zinc kemudian montanum dan cerumbet ini efektif sebagai agen antibakteri terhadap P. agnes. Yang kedua, bagaimana aktivitas antibiotik dalam fraksi aktif secara in silico. Bagaimana formulasi dan karakteristik dari sediaan nanopartikel? Apakah fraksi yang diformulasikan ini dapat menghambat? Kemudian bagaimana formulasi dan karakteristik yang mengandung nanopartikel? Yang keenam adalah apakah partikel yang diinkorporasi dalam sediaan aktivitas dan juga sebagai antibiotik. Dari rumusan masalah, maka kita susun suatu tujuan utama. Yang pertama adalah untuk menciptakan sediaan topikal yang mengandung nanopartikel fraksi aktif, misalnya zinc bermontanum atau zinc bercerumbet yang telah teruji memiliki aktivitas antibakteri dan antibiotik. Nah, dari tujuan maka dapat khusus yang pertama menguji aktivitas antibakteri. Kemudian menganalisis aktivitas antibiotik biofilm fraksi aktif secara in silico. Yang ketiga adalah membuat formula dan menguji karakteristik nanopartikel. Yang keempat adalah menganalisis aktivitas antibiotik fraksi aktifnya. Dan memformulasikan dalam sediaan nanopartikel dan menguji karakteristik. Dan yang keenam adalah menganalisis aktivitas sebagai antibakteri. Berikut adalah alur penelitian yang saya lakukan, di mana tahap pertama itu adalah lakukan pembuatan sintisia, kemudian dilakukan dan dilakukan uji parameter ekstrak dan di bakteri. Dari hasil tahap pertama ini, oleh bahwa ada dua ekstrak, yaitu ekstrak Zingiber officinalis dan Zingiber montanum dari jenis ekstrak, yaitu ekstrak 6%. Yang kemudian dilakukan fraksinasi, menggunakan 4 jenis air, dan heksan dan asetat. Nah, dari hasil fraksinasi yang kemudian dilanjutkan kepada tahap ketiga, yaitu screening dari kandungan fraksi etil asetat yang dan tahap keempat itu adalah kemudian dilanjutkan tahap kelima, yaitu kan formulasi nanopartikel dilakukan serta antibiotik. Dan tahap terakhir adalah inkorporasi nanopartikel. Berikut adalah hasil dari uji aktivitas antibakteri ekstrak dan fraksi aktif. Yang pertama, aktivitas antibakteri dari ekstrak itu dapat dilihat bahwa ekstrak etanol paling tinggi antara semua, baik Zingiber officinale terhadap Zingiber cerumbet ataupun Zingiber montanum terhadap ekstrak etanol 70% ataupun ekstrak 90%. Kemudian untuk hasil fraksinasi, ketahui bahwa hasil fraksinasi fraksi etil asetat paling tinggi oleh etil asetat dari montanum. Dan secara statistik oleh fraksi etil asetat dari ekstrak telah diuji tentang yang signifikan. Nah, selanjutnya dari hasil fraksi tersebut, senyawa pertama adalah untuk fraksi etil asetat terdapat senyawa di mana terdapat 4 senyawa utama yang memiliki CT. Dari keempat ini dilakukan analisis ikatan kesamaan antara aktif ligan dengan ligan ujinya. Nah, di sini terdapat satu senyawa yaitu amsogol yang merupakan senyawa marker dari jahe yang memiliki kesamaan yang paling banyak dengan antara aktif ligan. Nah, selanjutnya untuk fraksi etil asetat terdapat 6 skor, artinya lebih kecil dibandingkan dengan artinya
memiliki aktivitas yang potensial. Dan salah satu senyawa yaitu kurkumin itu memiliki kesamaan ikatan dengan reseptor terhadap antivigan. Artinya ketika kita mencocokkan kesamaan itu, besar adanya kesamaan ikatan juga terhadap yang sama dengan. Selanjutnya adalah uji aktivitas antibiofilm dari fraksi aktif asetat dari zinc profisinal. Crystal violet assay dengan media LBHIB menggunakan metode droplet well, di mana di sini hasil aktivitas antibiotik fraksi aktif dari etil asetat dengan kadar hambat minimum biofilm paling kecil adalah pada jahe dibandingkan dengan zinc bromide. KHMB atau IC50 ini berbanding terbalik aktivitas semakin kecil artinya. Selanjutnya setelah dilakukan uji antibiofilm dari fraksi aktif nanopartikel. Nanopartikel yang saya gunakan ada dua. Yang pertama adalah solid partikel. Dalam formula solid lipid ini, tahap pertama adalah nasi dari surfaktan yang digunakan. Yang saya gunakan di sini adalah PPG atau propylenglikol sebagai surfaktan. Dan PG40HCO dan Twin80 sebagai surfaktannya. Nah, untuk pendekatan proses kombinasi diagram aksial sederhana yang dibentuk 4 poin. Saya namai surfaktan mixture, karena X-1 itu 1:1, dan X-2, 3 dan 4 dapat ada. Dan setelah dilakukan optimasi, maka kita lihat bahwa parameter pertama yang saya ambil adalah persen transmitan. Ini menunjukkan bahwa semakin kecil ukuran partikel, maka tampilan dari akan semakin. Nah, kemudian dari hasil SMIC yang dilanjutkan dengan formulasi menggunakan fraksi etil asetat, dan ada 3 formula yang saya ambil, yaitu formula 3, 4, dan 5 yang selanjutnya kita satu aksen, 2 aksen yang nantinya akan dilakukan. Nah, untuk nanopartikel yang kedua yaitu nanopartikel polimer. Nanopartikel polimer ini saya menggunakan PLGA sebagai bahan pengnanonya. Nah, untuk metode yang formulasinya menggunakan transformasi yang menghasilkan di sini persen transmit. Jadi semakin tinggi konsentrasi PLGA, maka tingkat persen transmitannya akan semakin. Yang artinya di sini kita lihat bahwa semakin turun dan partikelnya akan semakin. Dan hal ini sejalan dengan uji penelitian untuk karakter nanopartikel. Yang pertama pada tabel 4.19 di sini partikel SLN semakin besar jumlah S-mix atau surfaktan mix, maka ukuran partikel akan semakin. Dan berbanding terbalik dengan nanopartikel, ketika kita jumlahkan bahan pengenaan LGA, ukuran partikel akan semakin besar. Nah, kemudian untuk polydispersi indeks ini menyatakan homogen. Untuk SLN ini kategori sebagai nanopartikel yang memiliki baik dibandingkan dengan partikel polimerik. Nah, kemudian untuk zeta potensial, ya, kita dilihat dari nilai, maka nilai dari nanopartikel polimerik memiliki nilai yang mendekati dari syarat. Nilai. Nah, kemudian untuk aktivitas antibakteri dan antibiofilm ini untuk SLN dengan nanopolimer partikel. Untuk SLN memiliki aktivitas yang ini diakibatkan karena ukuran partikel kita lihat pada gambar B, fraksi etil asetat dari zinc profisinal yang tidak dibuat dalam nanopartikel praktik sudah dibandingkan dengan SLN atau dibandingkan dengan
nanopartikel. Walaupun secara statistik memang tidak secara signifikan, namun secara kategori memiliki aktivitas dengan kategori kuat, sedangkan untuk asetat dan nanopartikel polimer ini memiliki kategori dengan potensi sedang. Nah, kemudian untuk hasil antibiofilm berbanding lurus antibakteri nanopolimerik, hal tersebut kan tadi dibandingkan dengan partikel. Nah, selanjutnya hasil uji formulasi karakteristik untuk viskositas seiring dengan penambahan karbomer 490, maka viskositas akan semakin tinggi. Dan untuk DDR ini berbeda, semakin tinggi nilai karbomer 40 yang digunakan, maka nilai sebarnya akan dapat dua formula yang memberat dari DDR, yaitu formula B dan C dengan konsentrasi 0,5% dan 0,7%, yaitu pada rentang 4 mm. Nah, kemudian untuk nilai A, dikarenakan di sini saya untuk formulasi di pada 7, maka nilai pH ini. Nah, kemudian untuk hasil uji pada membran biologis dapat dilihat bahwa jumlah kumulatif hasil di antara formula C, B, dan A makin konsentrasi karbomer 940, maka nilai dari kumulatifnya artinya sudah konsentrasi. Hal ini juga berpengaruh terhadap di sini kita lihat bahwa formula C ini konsentrasinya dibandingkan formula dengan konsentrasi karbomer. Nah, kemudian untuk hasil uji aktivitas antibakteri SL, kita lihat memang berpengaruh karbomer 940 ini berpengaruh terhadap aktivitas antibakteri dengan hasilnya dengan karbomer 9 kan aktivitas dibandingkan dengan karbomer ya konsentrasinya 1. Ini juga sejalan dengan C ya, AMB yang rendah dan juga IC50 dan lainnya. Untuk kesimpulan, yang pertama adalah ekstrak aktivitas antibakteri yang potensial terhadap. Yang kedua adalah fraksi etilasetat densitas. Ini memiliki aktivitas hambat. Nah, kemudian berdasarkan parameter ukuran partikel, fraksi etilasetat tinggi baik dibanding partikel. Yang keempat, fraksi etilasetat tinggi beraksisinale yang diformulasikan dalam solid lipid memiliki aktivitas lebih. Yang kelima, SLN fraksi etilasetat diformulasikan dalam sediaan gel dengan konsentrasi terbaik. Nah, kemudian gel yang mengandung fraksi etilasetat karbomer pada konsentrasi memiliki aktivitas antibakteri dibanding formula. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya persilahkan penyanggah pertama, terhormat Profesor Dr. Apoteker Eli Wahyudin, mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Pak Ketua, kasih kesempatan untuk pertama-tama menyampaikan selamat sampai kepada tahap akhir. Ada akhirnya itu adalah apabila apa yang Anda lakukan ini saat
yang nyata masyarakat. Luar biasa ya, Anda melakukan tahapan, sebenarnya kita farmasi ini adalah praktis. Lakukan semua kemampuan yang Anda sudah gunakan ya. Baik dari menetapkan tas sebagai, dan Anda tambah lagi sebagai antibiotik yang akan menambah, karena resistensi sekarang masalah umum kan itu. Kan ya, buat nanopartikel Ya. adalah korporasi nanopartikel ini ke sediaan. Tidak ada sediaan gelnya. Ada yang pakai di mana? Apakah setelah ini selesai, Anda akan berhenti sampai di sini? Atau akan lagi yang aman? Karena kita di farmasi sebenarnya tujuan akhirnya adalah bukan hanya efek, tapi juga melihat ya faktor keamanan, safety-nya. Saya belum barangkali ingin mengetahui langkah berikut itu bagaimana toksitas. Jangan sampai makin kecil dia makin efektif, tapi makin kecil juga dia akan makin toksik. Kita bisa kenal adalah nanotoksikologi. Makin kecil toksik juga, Ya. karena tidak ada bahan yang ya efektif tapi tidak mempunyai efek toksik. Mungkin itu saya ingin, kalau ini bisa terjawab, insya Allah produk Anda seperti hal ini akan lagi tren, memang juga kosmetik. Kami ini mau cantik-cantik, tren ya. Nah, mudah-mudahan bisa ini diberikan jalan keluarnya. Saya kira itu saja Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Baik, yang terhormat Profesor Dr. Apoteker, perkenalkanlah saya jawab pertanyaan berikut. Sesuai dengan saran yang telah saya catat ada di sini. Memang dapat beberapa tahap yang dilakukan, diantaranya ada satu uji. Rencana ke depan untuk saya pelaksana itu adalah untuk baik itu posisi dan kasih dari tema yang kemudian dilanjutkan dengan subkron lakukan hewan, kemudian dilanjutkan dengan toksik hari akan hewan, dan nanti juga pengaruhnya terhadap nah, kemudian untuk di sini juga terdapat beberapa tahap yang sebetulnya bisa dilakukan kasih. Itu salah satu tahap kita bagaimana senyawa aktif ini dalam vaksinal kita diidentifikasi dari awal sebelum kita lakukan uji klinik untuk. Nah, kemudian setelah dilakukan uji keamanan, tentu saja nanti kita cita baik itu uji. Nah, dalam tahap keamanan saja memerlukan pendanaan. Beberapa upaya telah saya lakukan saat ini sampai dengan tahap dengan salah satunya Hikmas perkenalkan produknya kepada masyarakat atau kepada ini. Yang kedua saya lakukan jawab. Saya persilakan penyangga kedua, yang terhormat Profesor Apoteker Epionora Anwar MS. Silakan pertanyaan atau saran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima Wassalamualaikum. kasih Pak Ketua atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan selamat ya Nur Aji atas keberhasilan Anda pada kesempatan ini. Mudah-mudahan adalah awal daripada karir Anda ke depan. Mungkin nanti yang perlu kembangkan lagi adalah tingkat. Baiklah, pada penelitian yang Anda lakukan, Anda melakukan buatan sediaan gel. Nah, ternyata dalam penelitian ini Anda dapat menemukan bahwa gel tersebut dapat mengatasi masalah resistensi beberapa antibiotik terhadap propionibacter. Nah, pertanyaannya adalah, saya ingin sebetulnya menyambung apa yang disampaikan oleh Prof. Eli tadi. Ya, karena suatu sediaan itu tanpa aman tidak mungkin bisa diperluaskan atau dimanfaatkan bagi masyarakat. Nah, keamanan di sini saja tidak hanya toksisitas saja, tapi juga hal-hal yang menyangkut penggunaan gel itu sebagai sediaan kosmetik. Nah, mungkin dari hal-hal lain seperti dan sebagainya, dan itu perhatikan. Nah, samping itu, kalau kita ingin memasarkan suatu produk, samping aman juga harus efektif terhadap apa yang menjadi permasalahan. Ini adalah Propionibacterian acnes. Dan pengalaman saya pun ini amat sulit, apalagi nanti intinya kalau menggunakan pencoba tikus itu saya udah berapa kali mencoba supaya dia jerawatan itu aja susah, apalagi membentuk biofilm lagi. Nah, ini mungkin akan jadi pelajaran atau mungkin usaha bagi supaya produk ini kita betul-betul aman di pasaran. Kalau kita melihat dari formulasi, tidak hanya aman, juga harus stabil. Jadi tidak hanya dibuat sekarang besok rusak. Ya, jadi apa yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan. Yang terhormat Profesor Dr. Anwar MM. Perkenankanlah saya untuk sediaan gel yang saya buat kali Prof. Salah satu upaya yang telah rencana ke depan pertama itu salah satunya stabilitas cepat dengan waktu 6 bulan dan dengan beban 70%. Nah, kemudian kita bisa atau cycling tangguhan dari saya apakah dengan fasik akan 5 tahan terhadap nah, kemudian tadi sangat diperlukan kita akan nantinya ketika produk ini dipasarkan jangan sampai ketika di pasaran itu menjadi namun di sini saya memilih salah satu bentuk itu adalah stabilitas. Di mana masalah dari yang dari saya itu adalah terjadinya dengan peningkatan karbonat persen bahwa persediaan nanopartikel akan tetap stabil dan peningkatan supaya sekian jawaban. Saya persilahkan penyangga ketiga, Dr. Apoteker Lili, akan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum.
saudara promosi pertama saudara sudah sampai detik ini, dan tentunya perlu perjuangan luar biasa ya. Lihat pula ternyata saudara Pinda itu berasal dari jauh-jauh ke Jakarta untuk menimba ilmu seperti Pancasila. Saya juga mengucapkan selamat saudara itu penelitian disertasi doktor seperti nggak bisa menambah poin ya untuk produk S3. Nah, ini menyangkut apa yang tadi mengungkapkan pertanyaan. Saudara Propinda berencana akan melakukan penelitian ini ya melalui uji keamanan. Tentunya ketika nanti saudara tentukan akan inginkan ya kapan nanti saat terdiagnosasi seperti itu. Nah, saya akan mengajukan pertanyaan terkait baku ya, bahan baku utama Promovendus gunakan di sini. Ada 3 jenis familia. Apakah yang artian kita akan ketersediaan atau tas baik mau dari terutama bagaimana saudara kita mengungkapkan ya dari ketersediaan ketika nanti siapa tahu suatu pertanyaan saya yang pertama. Yang kedua, bagaimana saudara menyimpulkan ya bahwa ekstrak aktif astat memiliki aktivitas secara Baik, terima kasih yang terhormat Dr. Apoteker Lilik Nurhidayati. Perkenalkanlah saya untuk pertanyaan. Yang pertama adalah ketersediaan hayati yang digunakan zinc bromide, zinc merupakan kearifan lokal kami salah satunya, dan zinc yang berdasarkan hasil tentu saja bahan baku yang sudah tidak lazim lagi sebetulnya. Kita mungkin sekali melihat mungkin ataupun beberapa tempat seperti ya seperti ini budidayakan seperti itu. Untuk ketersediaan bahan baku ya akan tertangan dikarenakan tanaman yang saya gunakan. Nah, kemudian untuk pertanyaan kedua tentang justifikasi bulan bahwa hasil uji di sini. Yang pertama pada proses uji kualitas dari protein. Kemudian kita lakukan uji. Nah, kemudian nanti dengan RMSD tentu berdasarkan RMSD harus kurang. Dan untuk penilaian kita lakukan menggunakan nama Chandran di mana berdasarkan. Nah, kemudian setelah dilakukan uji kualitas ligan ujinya yang nantinya akan kita docking parameter rank score yang menyatakan jumlah total energi kan kita mendocking reaksi antara suatu ligan dengan harus dibayarkan ikatan atau membentuk interaksi. Nah, dari nilai RMS nilai rank score ini saya bandingkan
Nah, native ligand yang memiliki resonans 8 yang dengan ligand uji. Ligand uji ini hasilnya merupakan tracing akan DCM yang hasilnya dapat dilihat tadi yang sudah dipaparkan, hasilkan 4 senyawa utama yang memiliki nilai skor. Kemudian parameter dalam penetapan kelayakan dari suatu ligand uji adalah kesamaan antara ikatan antara native ligand dengan ligand uji. Makin banyak jumlah native ligand yang uji yang berikatan dengan residu dari protein, akan semakin mirip juga yang terjadi. Demikian. Saya puas dengan Bapak Ketua. Saya persilahkan penyanggah keempat, yaitu Dr. Apoteker Yati Sumiati MKes, mengemukakan pertanyaan dan sanggahan. Baik, terima kasih kepada Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga mengucapkan selamat kepada Saudara Promovendus ya, yang sudah mencapai tahap ini. Sungguh tidak mudah ya, melewati berbagai tantangan. Banyak banget investasi yang udah dilakukan ya, waktu, tenaga, biaya, dan langsung ke permasalahannya jerawat ya. Jerawat ini memang nggak mematikan, tapi sangat membuat insecure ya, terutama anak-anak muda. Tidak mematikan secara jasmani, tapi rasa percaya dirinya, kemudian karakternya bahkan bisa mati gitu ya. Dan ini sangat menjadi masalah. Oke. Dan ternyata hasil penelitian saudara itu terkait dengan bakteri Propionibacterium acnes ya. Permasalahan utamanya adalah di biofilm, pembentukan biofilm ya. Dan di sini pertanyaan saya adalah bagaimana aspek imunologi pada pembentukan biofilm itu ya, yang dalam hal ini diintervensi oleh senyawa-senyawa aktif yang terdapat pada ekstrak atau fraksi aktif dari Zingiber officinale dan Zingiber montanum yang punya aktivitas ya. Itu yang pertama. Dan yang kedua, apakah bisa dijelaskan mekanisme molekuler dari senyawa aktif tersebut untuk mengclearance bakteri tersebut ya, selain berfokus pada antibakteri, mungkin melibatkan mekanisme lain seperti antiinflamasi, antioksidan, atau imunomodulator. Demikian dari Baik, yang terhormat Dr. Apoteker Yati MK, perkenalkanlah saya untuk pertanyaan pertama itu terkait dengan respon imunologi pada ya. Respon imunologi pada aknes erat kaitannya. Nah, di sini kita tahu bahwa aknes ini ketika dia terjadi namanya Bromsen atau pembentukan, maka selain dari pembentukan ada faktor lain yang dinamakan dengan salah satu faktor virulen dengan beberapa metabolit yang memang bisa menyebabkan faktor seperti enzim lipase, kemudian senyawa organik memang peran dalam inflamasi. Nah, senyawa-senyawa ini biasanya itu akan mencetuskan terhadap sel keratonase, akan direspon oleh protein toll-like reseptor 2 yang akan menghasilkan pensinyal yang dinamakan sebagai proinflamasi seperti leukemia, interleukin 1, TNF alpha, dan senyawa masih lainnya. Nah, tentu saja di sini selain tadi quorum sense jadi permasalahan dengan kita menghambat proses quorum sense tersebut, harapkan akan selain menghambat biofilm dia akan menghambat faktor-faktor virulen, menyebabkan faktor misalnya tadi kita memiliki aktif senyawa seperti
officinale, kemudian tanum, yang di dalamnya itu mengandung sogal, kemudian ada kurkuma. Nah, senyawa-senyawa ini selain secara teoritis memiliki aktivitas antibiotik berdasarkan hasil penelitian saya, juga berdasarkan pengujian penelitian lain juga terhadap faktor inflamasi tersebut, kemudian memiliki aktivitas antioksidan. Nah, antioksidan di sini tentu saja memang diperlukan ketika proses oksigen, salah satunya adalah peroksida atau superoksidasi. Nah, kemudian dengan kita memberikan dua senyawa ini, dua fraksi aktif, harapkan dapat dibentuk holistik. Yang tadi bisa sebagai antibiotik, berperan sebagai antiinflamasi atau yang terjadi dari proses inflamasi tersebut. Baik, terima kasih. Saya cukup puas. Saya kembalikan kepada. Saya persilahkan penyangga kelima, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Retnat Apoteker Deni Rahmat, MS. Silakan pertanyaan atau tanggapan. Baik, terima kasih Ketua Sidang dan juga Ketua Penguji Pak Dekan. Selamat ya buat Pak Haji udah sampai ke sidang terbuka ini. Begitu banyak ya kaliku Pak Haji untuk melakukan disertasi ini. Saya mengenal beliau dari Mister ya. Dan juga diuji sama saya. Kemudian beliau lanjutkan S3 gitu. Jadi setiap subuh sampai di Jakarta gitu ya. Malam-malam dari Tasik ya gitu. Jadi saya tahu betul perjuangan ya. Saya sangat tertarik sekali dengan Pak Haji ya, dan memang hasilnya luar biasa ya. Yang ingin saya tanyakan adalah mohon ya Pak Haji elaborasikan peranan ekstrak ya dan juga formulasi nanopartikel. Yang terutama di sini tadi Pak Haji sering menyinggung ya tentang quorum sensing ya. Bagaimana cara quorum sensing dengan ekstrak ya juga dengan nanopartikel sehingga formulasi nanopartikel yang Pak Haji buat itu bisa dijadikan sebagai kandidat obat ya dari bahan alam mengatasi. Baik, itu saja dari pertanyaan dari saya. Terima kasih. Baik, yang terhormat Profesor Retnat Apoteker Deni Rahmat, MS. Perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan berikut. Fraksi etil asetat jahe yang telah saya uji yang esensial ini diakibatkan oleh senyawa marker yang disebut sebagai Namsogol ini secara in silico memang yang namanya kuren. Karena kuren ini merupakan suatu yang melibatkan dengan proses penghambatan untuk menempel pada plasmid sel, maka dengan proses dari pembentukan di sini sebenarnya produk yang saya gunakan itu suatu adjuvan yang dapat didapat proses pada terapi utama. Nah, kemudian yang kedua adalah formula nanopartikel ini dan buat dalam bentuk tentu saja senyawa aktif yang berada pada dan terbukti di sini berdasarkan hasil menembus bisa bakteri ini merupakan bakteri biasanya berada pada polysaccharide atau kelenjar minyak atau kelenjar. Nah, dengan membentuk formula dalam bentuk ON ini akan nantinya sudah terbukti. Nah, sehingga dapat meningkatkan antibiofil yang telah di. Nah, kemudian dengan mengkombinasi
Atom nanopartikel itu fraksi aktif dari member officinale diharapkan menjadi salah satu obat yang diterapkan dapat memberi dampak untuk dengan resistensi. Salah satunya adalah resistensi. Dan yang Baik ya, Pak Haji, saya sangat puas dengan jawaban Pak Haji. Namun saya ingin juga menanyakan ya, barusan terbersit ya begitu, mengenai prospek kedepannya seperti apa ya, mengenai dari formulasi yang Pak Haji kembangkan saat ini. Baik, terima kasih pertanyaan. Sediaan saya tadi sih bahwa prospek ke depan terkait dengan penanganan resisten bakteri ini merupakan salah satu yang saat ini dihubungkan atau sedang happening karena kan beberapa antibiotik yang sekarang digunakan sebagai standar dalam pengobatan Agnes diketahui salah satunya adalah terkait menerapkan 460 dan sekitar 40% untuk erythropoietin. Dan kita tidak tahu 10 tahun ke depan ketiga obat tersebut apakah masih memiliki aktivitas atau tidak. Ya, kita mulai dari penelitian. Harapkan dengan obat yang ada, dengan kita menghambat biofilm yang salah satu pencetus dari resistensi, bisa ditingkatkan aktivitas dari obat yang sudah standar digunakan, namun dengan adanya biofilm ini jadi terhambat aktivitasnya. Sehingga nantinya diharapkan dari produk ini dari officinale sebagai salah satu ajudan untuk obat sebagai pendamping dari obat utama. Demikian yang saya. Terima kasih Ketua Panguji, cukup dari saya. Terima kasih. Saya persilahkan penyanggah ke-6, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker MS, memukakan pertanyaan atau sanggahannya. Terima kasih kepada Ketua Sidang. Selamat ya untuk Mas ya, terbiasa geografis ya, mandaritas. Dan tanpa semangat saya yakin akan tidak terselesaikannya. Jadi effort dan semangat yang luar biasa. Selamat untuk menyelesaikan disertasi yang sangat berguna ya menurut saya. Berguna sudah di hulu ya, dari hulu, kemudian juga sudah mendekati hilirisasi. Di eksekusi market dan sudah tentang penelitian selanjutnya terkait keamanan ya. Kemudian saya ingin saja menanyakan ya, Aji sangat menguasai ya, bagaimana Saudara Promovendus ya mengaitkan atau ya menjelaskan benang merah pada di sini uji aktivitasnya itu dilakukan secara in situ dan vitro. Nah, pada penelitian Saudara Promovendus ini, apa sih konsep atau pentingnya ya mengaitkan uji yang dilakukan secara kering dan juga eksperimental ya? Bagaimana mengaitkannya dan berapa sih itu bisa membantu ya, pada uji eksperimental? Kemudian selain tadi ya peran risiko
masih dan mengkonfirmasi bagaimana uji-uji yang akan dilakukan selanjutnya, walaupun tadi sudah ya mengenai toksisitas. Apakah apa ya? Karena ini kan penggunaannya secara topikal ya, sebenarnya kan sudah tidak seperti oral ya. Kira seberapa dekatannya, seberapa dekat atau seberapa jauh untuk menuju suatu produk. Terima kasih. Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker. Perkenankan. Yang pertama terkait dengan hubungan benang merah antara ini dan konsep berlanjut dari penelitian. Pertama, baru. Jadi, analisisnya. Nah, kemudian in silico ini juga salah satu tahap dari senyawa ligand yang memang kita tidak tahu secara molekuler bagi aktivitasnya, tidak bisa kita lihat dari proses in vitro, proses signaling pathway yang secara teori dalam teori-teori yang berinteraksi secara molekuler, kita pastikan bahwa apa yang terjadi proses ini sesuai dengan teori yang sudah ada. Nah, yang hal tersebut tracing tes maupun in. Nah, kemudian terkait dengan keberlanjutan ke arah in vitro. Nah, untuk in vitro di sini dalam proses ini salah satunya tidak bisa mereplikasi biologi sel. Nah, salah satu penggunaan bakteri langsung lambat membentuk menggunakan metode ultraviolet dan hanya dapat untuk dapat. Kemudian untuk pertanyaan ketiga, bagaimana lanjut? Yang pertama terkait dengan untuk keamanan akan saya lakukan terkait dengan ini. So, bagaimana aktivitas senyawa-senyawa yang setelah saya apakah atau kemudian dilanjutkan dilakukan melalui proses in vitro, dilakukan masih menggunakan hewan, salah satunya aturan BPOM, bahwa produk-produk yang akan digunakan terutama untuk pertama itu uji yang dilakukan selama 1x24 jam bisa yang untuk kondisi iritasi. Demikian yang saya jelaskan. Terima kasih. Terima kasih. Saya persilakan penyanggah ketujuh, yaitu yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala MBiomed untuk mengemukakan pertanyaan atau sanggahannya. Sekarang pembentukan harus dilakukan saat Anda bisa
Yang terhormat Profesor Dr. Apoteker Shirley Kumala Embiomed, perkenalkanlah saya untuk menjawab pertanyaan sebagai berikut. Terkait dengan resistensi kita lakukan, kita tahap pertama sensitivitas dari antibiotik. Secara visual memang Agnes ataupun bakteri yang memiliki sifat resisten pembentukan biofilm dilihat secara atau morfologi dari bakterinya, sehingga memang perlu kapan lanjut terkait dengan kembali lagi yang pertama dilakukan ketika suatu antibiotik sudah tidak sensitif atau dinyatakan dapat digunakan untuk pengujian aktivitas antibiotik biofilmnya untuk pembentukan biofilm. Nah, hal tersebut penting dikarenakan beberapa faktor resistensi itu kan hanya berdasarkan pembentukan. Tapi kadang-kadang kita bisa temui bahwa faktor resistensi akan ada mutasi genetik dari yang kita demikian yang dapat. Terima kasih. Karena masih ada waktu ya, giliran saya sebagai ketua penguji untuk mengajukan pertanyaan kepada saudara Endus. Saya tertarik tadi dengan jawaban saudara bahwa kedepannya nanti akan produk yang akan Anda hasilkan ini akan dijadikan sebagai infeksi pada P. agnes. Pertanyaan saya, bagaimana rencana ke depan Anda ya untuk melakukan percobaan menguji bahwa produk gel dari yang mengandung fraksi inhibitor ini memiliki efek terhadap kombinasi terhadap beberapa antibiotik standar dari P. agnes. Seperti kita ketahui, kita tahu bahwa kalau suatu zat diberikan bersamaan dengan antibiotik itu kan bisa kemungkinan terjadi sinergisme atau antagonisme. Dan ini kan kita masih belum tahu ya. Nah, kira-kira apakah Anda sudah ada pemikiran dengan antibiotik standar apa yang kemungkinan nanti dipakai untuk dijadikan terapi ajudan dengan fraksi daripada akar rimpang sehingga Baik, yang terhormat Profesor Dr. Apoteker, perkenankanlah saya untuk menjawab pertanyaan terkait produk saya berpotensi ajudan untuk kali Prof saya sudah tersedia akan untuk kombinasi. Apa diantaranya adalah kombinasi terkait dengan beberapa antibiotik. Berdasarkan penelitian yang sudah ada dari beberapa tanaman yang memang dikombinasi, hal ini menjadi sangat penting. Tidak semuanya sesuatu yang dikombinasi akan efek yang positif atau memiliki sinergisme, karena kan adanya reaksi yang saling melemahkan. Hasil berdasarkan pengalaman saya di waktu S2 itu saya menggunakan kombinasi di mana beberapa kombinasi ekstrak dengan zat itu memang tidak kita secara langsung kita lakukan uji kombinasi, kita peroleh hasilnya baik seperti apa memang akan terjadi. Salah satu faktornya adalah adanya senyawa-senyawa lain yang memang memiliki yang terkandung di dalam ekstrak yang dapat berinteraksi. Yang kemungkinan saja senyawa lain selain tadi ini ataupun senyawa derivat polifenol lainnya bisa menggunakan. Nah, kemudian untuk uji antibiotiknya dengan saya sudah beberapa desain yang layak untuk dilakukan, salah satunya sederhana. Kemudian ada simple lattice design, dan ada juga yang
chondroid. Pada S2 saya belum lakukan dan akan diterapkan pada jawaban saya. Ujian telah berakhir. Selanjutnya, anggota sidang akan menentukan penilaian dan sidang saya skor untuk beberapa saat. Ujian telah selesai. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila akan mengadakan sidang tertutup selama 15 menit. Hadirin dimohon berdiri. Tim penguji meninggalkan ruangan. Promovendus dipersilakan meninggalkan podium. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Hadirin yang terhormat, sidang akan dilanjutkan kembali. Hadirin dimohon untuk berdiri. Tim penguji promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila memasuki ruang sidang. Promovendus memasuki ruang sidang. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Kepada ketua sidang dipersilakan untuk melanjutkan sidang kembali. Sidang terbuka promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila saya buka kembali. Saudara Promovendus Aji, kami telah mempelajari 1. Disertasi yang saudara ajukan serta memperhatikan pula pembelaan saudara atas pertanyaan para penguji. Laporan promotor mengenai perkembangan keahlian saudara. Dan 3. Laporan ketua program studi mengenai hasil perkuliahan, ujian proposal, ujian tertutup, serta ujian promosi doktor saudara. Berdasarkan semua itu, anggota sidang memutuskan untuk menetapkan saudara Nur Aji dengan NPM 54172310006, nyatakan lulus dengan IPK 4,00 dan predikat dengan pujian. Saya persilahkan Saudara Dr. Apoteker Nur Aji M.Fap untuk menyampaikan kesan dan pesannya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita. Ya, salam kebajikan. Yang saya hormati, Ketua dan Sekretaris Sidang Promosi Dokter, para anggota penguji yang terhormat, promotor dan kopromotor yang saya hormati, dan segenap hadirin bahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas berkat dan rahmat
kita dapat hadir dan berkumpul dalam acara sidang promosi doktor ini yang berlangsung lancar. Saya sangat bersyukur atas kesempatan untuk mencapai tahap penting dalam perjalanan akademik. Hadirin yang saya hormati, perjalanan menempuh program dokter ini merupakan pengalaman yang sangat berharga, yang merupakan tantangan sekaligus pembelajaran. Selama proses ini, saya banyak belajar tidak hanya mengenai disiplin yang saya, tapi juga mengenai ketekunan, kesabaran, dan pentingnya kerjasama. Tantangan yang saya hadapi, baik dalam bentuk dalam penelitian maupun akademik lainnya, telah menjadi bagian dari proses yang menempa saya dari yang lebih. Izinkan saya untuk menyampaikan harapan saya program ini dan sivitas akademik. Semoga program doktor farmasi Universitas Pancasila ini terus berkembang, memberikan kontribusi yang semakin besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan menghasilkan lulusan yang mampu bermanfaat bagi masyarakat. Pada rekan-rekan saya, mahasiswa yang sedang menjalani program ini, saya ingin menyampaikan agar tidak pernah menyerah dalam menghadapi tantangan, percayalah bahwa setiap usaha yang kita lakukan hari ini akan membuahkan hasil di waktu yang. Tidak lupa saya ingin mengucapkan rasa terima kasih dan Allah Ta'ala. Kemudian kepada para promotor dan kopromotor saya, Profesor Dr. Apoteker Silik Kumala M. Biom, Profesor Dr. Apoteker S. Mumpuni, dan Profesor Dr. Rernat Apoteker Deni Rahmat MS, yang telah membimbing saya dengan penuh kesabaran dan ketulusan. Para penguji, Profesor Dr. Apoteker F. Yunora Anwar ME, Profesor Dr. Apoteker Eli Wahyudin DEA, Profesor Apoteker Rosumarni MS, Profesor Dr. Apoteker Dian Ratih Laksmitawati M. Biomed, Ibu Dr. Apoteker Lilik Nurhidayati MSI, dan Ibu Dr. Apoteker Hiyati Sumiati MKes, yang telah memberikan masukan yang berharga untuk menyampaikan penelitian saya, menyempurnakan penelitian saya. Pada pucuk pimpinan Rektor Universitas Pancasila, Dekan Fakultas Farmasi Universitas Pancasila, Profesor Dr. Apoteker Syamsuddin M. Biomed, Ketua Program Studi Doktor Ilmu Farmasi beserta jajaran, seluruh staf pengajar dan administrasi yang telah memberikan pelayanan terbaik dengan sepenuh hati kepada saya sehingga saya dapat menempuh program doktor di Universitas Pancasila ini dengan baik. Direktur Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya, Ibu Dr. Dini Mariani S.Kep Nurse M.Kep, yang Ketua Jurusan Farmasi, Ibu Apoteker Nuri Handayani M.Fam, dan para dosen serta staf Prodi D3 Farmasi Poltekkes Kemenkes Tasikmalaya yang telah memberikan dukungan dan kesempatan untuk memberikan izin saya untuk menempuh studi dokter. Keluarga saya, ibu saya yang saat ini sedang di rumah, Pak Jali Suara, dan ayah saya, Bapak Dr. Andes Haji Endang Apandi Esos, yang selalu mendukung saya secara moral, spiritual, dan finansial. Kolega saya, Ibu Nur Aini, Pak Errol, dan lain-lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas dukungannya, semangatnya selama ini, sehingga saya bisa menempuh pendidikan ini dengan semangat, sehingga pada hari ini, alhamdulillah, semua yang saya perjuangkan telah selesai tepat sesuai dengan waktunya. Kemudian semua pihak yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu maupun telah berkontribusi dalam perjalanan akademik saya. Akhir kata, saya merasa sangat bersyukur dan terhormat menjadi bagian dari program dokter ini. Semoga ilmu dan pengalaman yang saya peroleh selama menempuh program ini dapat saya manfaatkan untuk memberikan kontribusi yang positif bagi masyarakat, bangsa, dan negara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada Dr. Lain pesan dan pesan. Saya akan memberikan sambutan sebagai Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila.
Puji dan syukur kita panjatkan bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul dalam acara sidang promosi doktor Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Hari ini Rabu tanggal 22 Januari 2025 kita telah melaksanakan sidang promosi doktor atas nama Dr. Apoteker Nur Aji M.Pharm dengan judul disertasi antibakteri dan antibiotik fraksi aktif Ritang Zingibermontanum Ibermontanum serta Zingiber dengan sistem antara nanopartikel secara topikal terhadap P. agnes. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kerjasama yang baik pada tim promotor dan Dewan Penguji, yakni kepada yang terhormat para promotor dalam sidang ini adalah sebagai berikut. Promotor Profesor Dr. Apoteker Sirli Mala MBio, Kopromotor Profesor Dr. Apoteker ST MSI, Kopromotor Profesor Dr. Retnat Apoteker Deni Rahmat, serta tim penguji antara lain Profesor Dr. Apoteker Eli Wahyudin Dea dan Mas Hasanuddin, Profesor Dr. Apoteker Evionora Anwar MS, Dr. Apoteker Lili Nurhidayati MSI, dan Dr. Apoteker Yati Sumiati MKes, serta pada Sekretaris Penguji Dr. Apoteker Yesi Desmiati MSI. Kami juga mengucapkan selamat kepada seluruh keluarga besar dari Bapak Dr. Andes Haji Endang Afandi, Sarjana Sosial selaku orang tua dari Saudara Dr. Nur Aji, perwakilan dari Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya, Apoteker Nuri Handayani M.Pharm sebagai ketua jurusan, Apoteker Nunung MSI, Sekretaris Jurusan, Dr. Mariani Eskep sebagai Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tasikmalaya. Bapak Ibu, saya sebutkan satu persatu. Tidak lupa saya juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan acara sidang promosi doktor EPPUP. Dalam perkembangan program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila yang dibuka sejak tahun 2016 sesuai dengan SK Menristek nomor 104 KPT 1 2016, sidang promosi dokter ini adalah sidang ke-23 yang diadakan. Artinya, Saudara Nur Aji merupakan lulusan ke-23 dari program studi doktor ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Jumlah seluruh mahasiswa aktif program studi doktor sampai dengan semester gasal 2024-2025 adalah sebanyak 36 orang. Jumlah tersebut kami harapkan akan terus kami naikkan. Akhirnya kepada Dr. Apoteker Nur Aji M.Pharm, kami ucapkan selamat atas gelar baru yang telah diperoleh. Semoga dapat bermanfaat dalam bidang ilmu yang dijalankan, serta dapat bermanfaat bagi fakultas dan masyarakat. Sukses bagi kita semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya persilakan kepada Saudara Promotor, Profesor Dr. Apoteker Sirli Mala MBiomed untuk menyampaikan sambutan. Mahasiswa itu karena saya ingin pertanyaan itu akan dulu mendapat jawaban. Tapi saat kembali lagi pertanyaan saya mau kasih jawab. Saudara dokter ya, memang punya usaha untuk selalu apa yang saya tanyakan itu tidak menerima jawaban, tapi kalau saya diamkan itu tepat saja, rajin dan sopan. Terima kasih kepada promotor. Dengan demikian, ujian promosi doktor telah selesai dilaksanakan. Dan dengan ini sidang terbuka promosi doktor Universitas Pancasila saya nyatakan ditutup.
Demikian seluruh rangkaian ujian promosi doktor program studi ilmu farmasi Fakultas Farmasi Universitas Pancasila dinyatakan selesai. Kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu sekalian. Kami informasikan, setelah acara kami tutup, kami perkenankan kepada tim penguji untuk dapat berfoto bersama terlebih dahulu, dan acara akan diakhiri dengan pemberian ucapan selamat kepada doktor baru. Terima kasih. Akhirnya, mewakili segenap panitia protokoler ujian promosi doktor, mengucapkan selamat kepada Dr. Apoteker Nur Aji Magister Farmasi dan keluarga. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.